Kayak dulu percuma lapor polisi katanya. Itu Iya. kalau nggak viral nggak ditangkap. Karena masyarakat nggak tahu, Bro. Ada yang kasus nggak viral kita tangkep kok. Tapi kan nunggu gitu, viral tapi dulu biasanya dibantu sama enggak netizen. juga. Kan ada yang ngomong katanya enggak juga. netizen yang lebih tinggi daripada polisi. Enggak juga. Tapi kenapa ada yang lama? Ya kasus-kasus besar kenapa lama? Kita kasih solusi. Wah luar biasa kalau ngomongnya Bang Jack kayaknya Betawi Bang. Kita harus hormati beliau dulu dong. Kita buka dengan Aibtu Zakaria. Siap. Gila, gue ngefans banget deh. Ternyata temenan sama kakaknya istri ya, kakak sepupu ya. Siapa itu? Arsya Kadafi. Oh iya, dulu pernah jadi komandan gua tuh. Oh gitu. Oh, deket banget. Mas Arsya keren. Siap. Sekarang beliau di mana ya? Beliau sekarang ini menjabat di Wakapolres Jakarta Barat. Kita obrolannya lumayan dekat dan muter-muter kayak di dalam nih. Kakek Kai Hamaminata, Kapolda Iya. Metro Jaya. Iya, dulu Iya. juga pernah jadi Kapolda kita juga dulu. Itu kakek saya tuh Bang. 2003 meninggal beliau tuh kan. Siap. Kita bening kalau nggak salah. Semoga Allah merahmatinya ya. Amin. Artinya banyak seluk-beluk yang pengen kita gali sih sebenarnya. Siap. Siapa pembunuh Vina? Wah. Tahan. Baru mulai. Iya. Gue penasaran Bang, sebenarnya ini kan wah nih asik banget kita bahas ya. Fenomenal mengenai reserse, intel, Kang Bakso pakai HT. Reserse itu kan kenapa harus gondrong, apa nyaru apa gimana gitu kan. Terus juga pembunuhan nggak kunjung kelar, panjang-panjang, ada yang kasusnya pendek, ada yang kasusnya panjang, pengalihan isu apa gimana, judi online. Anda pasti tahu kan semuanya kan? Ngaku deh. Jadi gua malah diinterogasi nih. Tapi beritanya luar biasa loh. Ini Siap. Bang Jack ini, waduh, pernah kejebol atau ketembak atau diberondong 11 peluru bener ya Bang? Betul. Tuh. Sosok Bang Jack polisi gondrong yang bikin pacar Tamara tak berkutik pernah diberondong 11 peluru. Siap. Oh ya belum lagi kasusnya Tamara Tiasmara ya. Ada Siap. yang bilang katanya Tamara juga terlibat, netizen yang ngomong katanya Iya. kong kali kong juga. Wah, enggak ada. Dante udah bener fix dia. Udah fix bahwa kasus tewasnya Dante di kolam renang di Jakarta Timur adalah pacarnya. Nah, sebentar lagi udah mau sidang kan. Banyak bocoran-bocoran dong nih. Siap. Kita kan ngomong berdua kok, nggak ada yang lihat kok. Iya. Oh. Ya. Jadi pembunuh Vina gimana? Kabar Vina? Kalau masalah itu gue nggak bisa komen ya, karena satu kejadiannya TKP-nya bukan di Polda Metro Jaya, yang kedua bukan kita juga yang nanganin, tapi Polda Jabar, dan yang ketiga gue nggak olah TKP bro. Diplomatis Iya banget, kan? John. Jadi kita nggak tahu. Intinya sih tetap kita percayain ke Polda Jabar. Semoga kasus ini terang benderang dan juga almarhum baik almarhumah juga agar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya. Jadi intinya sih ya karena banyak yang berkembang di media sosial. Ya kan beginilah begitu. Nah, makanya gue saranin buat para netizen agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Wih. Gitu. Ya, Jadi ya, jangan ya. main asal sat. Merasa akhirnya apa? Ya akhirnya terprovokasi. Berita yang nggak benar di-share. Akhirnya orang kan mikirnya macam-macam. Jadi intinya sekarang proses hukum lagi berjalan. Ya, kita percayakan ke Polda Jabar agar ini cepat terungkap dan terang benderang. Wih, Gitu sih, bro. mantap. Berarti kita percayakan kepada Ibtu Rudiana ya. Ya Polda Jabar ya termasuk kan Iya kan kalau itu itu kan kan Jabar juga iya, kan? Jabar. Oh, Ya, oh. nah, betul. Iya. Kita bahasnya dari awal deh, Bang Jack. Siap. Ini kan akan ada efeknya buat pengusaha karena memang kasih solusi ini adalah channelnya pengusaha. Siap. Kan? Jadi ya banyaklah pengusaha juga ngambil insight di sini. Kok apa hubungannya nih ngundang Bang Jack gitu ya? Gerak-gerik pengusaha kan juga pasti nggak lepas ya dari ya oknum lah ya, dari kriminal apa segala macamnya, suap menyuap, ya kan? Judi online, mereka dapat keuntungan, omset lagi bagus-bagusnya, salah jalan masuk ke judol.
Nah kayak gitu-gitu kan. Iya, Ini- iya, iya, iya. Ini kita nih lagi concern banget bantu gimana caranya UMKM pengusaha-pengusaha gitu kan bisa tumbuh dan tahu peta sebenarnya negara Betul. ini dari sisi kepolisian, dari sisi keamanan seperti apa sih. Jangan sampai akhirnya kita malah salah langkah yang tadinya pengen membantu devisa negara tumbuh tapi malah jadinya babak belur. Nah, kan pengusaha UMKM kan menopang negeri kita juga, Bang. Iya, Nah, betul. itu poinnya ya. betul. Tapi kita bahasnya dari awal lagi nih. Perjalanan reserse dan lain sebagainya ini ditembak 11 peluru gimana sih, Bang? Ini jadi cerita masalah Dikit aja kisah penasaran. gue nih. Kisah Oh dikit iya. ya. Biar orang teman-teman dapat satu motivasi dan inspirasinya lah. Iya, jadi pada saat waktu itu kan ada perampokan mesin pengisi ATM di Cawang. Pada saat waktu itu dirampok, lalu kita dapat informasi, kita kejar pelakunya sampai ke Lampung dan terakhir di Bandung. Ini biarin cepet aja nih. ya kan? Iya. Dan di Bandung itu terjadilah baku tembak. Gue dengan si pelaku, gue di dalam mobil tembak-tembakan dengan pelaku dan gue kena 11 peluru. 2 di jantung, 1 di tengah dekat ulu hati, 2 di kiri, 2 di kanan dekat lambung. Jadi di depan 7, di tangan kanan 1 dan di tangan kiri ada 3 butir peluru. Dan pada saat waktu dibawa ke rumah sakit, pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi tangan sebelah kiri. Tapi karena gue sadar, nggak pingsan sedikit pun, jadi akhirnya gue menolak untuk diamputasi. Tapi dokter bilang, Pak ini takutnya busuk. Kalau udah busuk baru lo amputasi. Jadi sampai sekarang dari tahun 2007 sampai sekarang 2024 berarti 3 butir peluru masih ada di badan gua. 3 butir peluru masih di dalam. Masih di dalam di lengan kiri. Lah, nggak ceritanya gimana sih kok bisa? Jadi sama-sama nih ditembak, mungkin peluru sama tulang sama-sama kuat kali ya. Pelurunya hancur, tulang hancur. Nggak, aku curiga nih Gatot Kaca kayaknya nih. Nggak, maksudnya 11 peluru dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan. Jantung ada 2. Ada 2. Nggak mungkin, nggak percaya. Jantung mati, Bang. Di Ini, film-film nih, tuh nih, kalau nih. udah ketembak Ini. jantung. Nih. Ada bekasnya. Tuh, Peluru karet peluru tajam. masuk Alhamdulillah. darah. Berdarah. Kok nggak di film-film kan katanya kalau ke jantung langsung mati. Ya itulah namanya kan istilahnya kalau andai kata kita percaya dengan kebesaran Tuhan, Masya insya Allah. Jadi pada saat waktu itu gue juga ngomong udah ini ya, udah pas gue ngomong dengan komandan gue udah nangis bro, udah nangis karena ngelihat kondisi gue kan, kondisi gue pas kebetulan pada saat waktu itu gue bareng Pak ini kan Pak Fadil Imron yang sekarang Kabaharkam, terus Pak Gumai, terus Pak Adek Yudiswan pada saat waktu itu kan gabungan nih antara Polda Lampung, Pak Hengki waktu itu gabung juga Polda Lampung, Polda Metro dan Polda Jabar. Jadi pada saat waktu itu udah pada nangis karena ngelihat kondisi gue ngomong darah itu udah cacat. Tapi kok gue ngomong lancar bro, gue ngomong lancar, nggak ada rasa sakit, terus syahadat gue lancar. Pikir gue, wah tenang, gue nggak bakalan mati gue bilang. Karena anak gue juga masih kecil-kecil, itu yang bikin gue semangat. Gue nggak boleh mati gue bilang. Akhirnya udah syahadat gue lancar. Setahu gue kan kalau lo dengerin di sinetron kalau syahadatnya udah as udah masih lewat, ya kan? Sakaratul maut. Ya makanya itu karena syahadat gue lancar, gue yakin gue pasti bisa bertahan. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang di Bandung nggak sanggup, yang di dekat Cipacing. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, menjalani operasi selama 9 jam. Akhirnya udah peluru bisa diambil, yang di lambung apa segala macam semua bisa diambil, cuman di lengan kiri yang hancur itu makanya harus dipotong. Tapi alhamdulillah gue tetap bertahan dan sampai sekarang akhirnya gue sehat. Oh, Masya Allah. Sebentar, ini peluru nyangkut itu ada 3-3-nya di tangan. Hancur. Oh, hancur. Iya, jadi hancur kan? Iya. Karena dihantam kan, hancur jadi. Pelurunya hancur. Hancur. Oke, terus kenapa Jadi dokter nggak serpihan. bisa ngambil? Ya karena kan hancur bergabung dengan tulang, mau nggak mau harus diamputasi bro. Oh, peluru tuh bisa hancur ya? Ya kalau dia pakainya peluru hollow, Apa tuh? Nggak paham gue. peluru yang bisa hancur, jadi di dalam kalau kena sasaran tuh hancur, pecah. Mungkin itu pakai itu. Oh, terus akhirnya nyaru sama tulang. Iya, Jadi nyampur dicari sama dokter sampai nggak bisa? sekarang ya susah lah. Makanya pada saat waktu gue ke
rumah sakit juga kan mau dibetulin lagi karena ini udah lama. Pada saat waktu itu udah lama. Ada kendala nggak? Iya. Nggak efeknya ada apa? kendala. Gue bilang nggak ada kendala. Ya udah kalau nggak ada kendala nggak ngapain diambil pen, ngapain dibetulin lagi, ya sudah biarin aja. Sebab kalau andai kata kita betulin nanti malah terganggu optiknya. Oh. Gitu. Tapi efeknya kayak tangan Ya normal. gue sih alhamdulillah nggak ada efek samping ya, efek depan bro. Maksudnya malam-malam ngilu kena AC ngilu. Kagak ada. Kan kadang-kadang orang katanya kena AC ngilu Iya. lah. Kadang kalau andai kata kita berendam atau apa kan ngilu, nggak ada. Alhamdulillah sehat gue sampai sekarang. Tekbal nih orang. Nggak tekbal. Ya kadang orang bilang begitu. Ya mungkin dulu juga sempat rame. Sama kayak ente bilang, oh Bang Jack tekbal kali itu. Karena dari kakek gue memang Banten. Kakek gue Banten, nenek gue Sumatera, bapak gue Palopo, Sulawesi. Jadi ngomongnya begitu. Oh pantesan lah cucunya Banten gitu kan. Tapi apa Tapi nggak ada. hubungannya? Iya karena kan taunya Banten, Iya, ilmunya ini iya, segala macam. Sebenarnya enggak. Karena kakek gue nggak pernah ngajarin itu. Dan maaf ya kan memang tuh dekat sekali misalnya dengan jin, jadi syirik, ada juga yang kayak gitu kan. Betul. Cuma ya itu tadi. Hati-hati tuh. Iya, makanya kakak, lu kuncinya dari segala ilmu itu cuman satu. Kenapa kayak? Pokoknya gini. Kalau lu mau bahagia dunia, lu bahagiain bapak lu. Lu mau bahagia akhirat, lu bahagiain emak lu. Lu mau bahagia dua-duanya, lu bahagiain dua-duanya juga orang tua lu katanya. Terus jadi itulah yang sering gue pakai. Jadi sebelum gue melaksanakan tugas, ya kan, sebelum melaksanakan tugas, gue disuruh pada saat waktu itu sama kakek gue, lu minta maaf sama emak bapak lu. Pertamanya berat bro, pertamanya berat banget, anjir, gue ini nih dosa banyak kan gitu kan, aduh berat. Sekali, kedua kalinya udah enak, dua kalinya udah ngerti orang tua. Kalau andai kata udah diusap sama nyokap bro, mah, Jack mau berangkat. Ini pelaku menggunakan senjata api begini. Ya udah. Diusap rambut, bro. Cet. Udah mama doain semoga kamu selamat dan tim kamu selamat dan berhasil. Wow, itu udah jadi jagoan, bro. Mau setan belang setinggi apa di depan mata gua hadepin. Karena mindsetnya tadi bukan karena usapannya, tapi mindsetnya bahwa kalau udah orang tua support, orang tua doa gitu ya. Iya kan, karena udah jelas. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Gusti Allah. Doanya orang tua, doanya Gusti Allah. Itu yang gue yakin. Jadi sebenarnya apa? Doa orang tua, bro. Oh, Masya Allah. Jadi ilmu itu nggak bakal bermanfaat kalau andai kata lu tinggi punya ilmu tapi lu durhaka sama orang tua nggak manfaat, bro. Orang tua nggak ridho selesai. Nggak ada. Makanya itulah yang gue pegang sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Jadi ngadepin senjata tajam apa segala macamnya itu sebenarnya udah dikasih tahu ya. Nah ini udah mulai masuk teknisnya. Enggak dikasih tahu sama siapa. Ketahuan bukan. buron Jadi kan, ini. Nah, jadi kan gini. Kita lagi mengejar pelaku misalkan perampokan. Dari situ kan udah ketahuan. Dari korbannya kan udah ngomong. Oh itu Pak, saya ditodong oleh senjata api. Berarti dia menggunakan senjata api. Baik pelaku curanmor, kan kelihatan pelaku curanmor ada yang menggunakan senjata api juga. Jadi kita udah paham. Oh kita juga harus hati-hati di lapangan. Seperti itu. Oh jadi data itu tuh ada, ya pasti satu ada ilmunya ya, dan yang kedua berdasarkan pengalaman juga ya. Iya. Kira-kira ini. Dan persiapan itu tuh udah dijaga nggak dari awal? Misalnya gini contoh, oke, cemen nih pelakunya nih, tapi memang udah jaga-jaga bahwa pokoknya gimana pun caranya dihadepin itu pasti bawa senjata tajam gitu aja. Iya. Jangan pernah meremehkan seseorang. Oke. Jangan pernah meremehkan seseorang. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Kita nggak tahu orang yang dibilang kita lemah ternyata dia lebih kuat daripada kita. Jadi kita anggap, iya, lu kuat, tapi insya Allah gue lebih kuat. Jadi tetap kita harus hati-hati dan waspada dalam menangani setiap kasus. Ada. Apalagi dalam penggerebekan seperti itu. Tuh ada cerita-ceritanya. Oh banyak. Misalnya cerita yang paling, ya pasti banyak lah cerita, tapi maksudnya yang paling berkesan atau yang paling kayaknya berat banget dia lawan nih. Ya banyak, ada duga-duga. Pasti ada aja, ada ya mungkin ya karena ada ya dia percaya sama yang begituan ya. Kadang diberikan tindakan tegas. Kan banyak juga tuh di YouTube pernah kita lihat kan orang yang ditembak tetap nggak mempan. Itu beneran apa bohongan sih? Itu bener ada. Masa sih? Ada, nyata. Bang, ini aku pernah denger nih, nggak usah sebutin yang mananya lah ya, polisinya. Ada polisi nembak orang, das, terus nggak mempan, tumpul.
Tapi pas Bang Jack nanganin mati tuh orang. Mati maksudnya keringkus apa sih namanya istilahnya? Ketangkep lah. Diamanin. Itu gimana sih maksudnya? Kan polisi kan juga belajar nembak. Masa pas dia nembak nggak mempan pas? Bukannya dalam arti kan polisi belajar nembak bukan nembak untuk matiin orang loh bro. Iya tahu, melumpuhkan. Ya melumpuhkan. Tapi ya karena itu tadi dia mempunyai ilmu yang entah dari mana dapatnya, setan apa jin gue kagak ngerti. Pakai jin kalau itu. Iya kan, gue kagak ngerti lah ya. Si malingnya lah ya. Iya, gue kagak ngerti. Ya udah, tapi ya kita dengan keyakinan kita pasti. Karena Allah gitu ya langsung ya. Iya dong, kita kan juga belajar juga dalam arti belajar begini, oh kita tahu nih, boleh lo hari ini nggak dapet, suatu saat lo pasti ada apesnya bro. Lo pasti ada hari apesnya, pasti. Nggak mungkin nggak ada. Ya kan karena Allah udah memang janjikan kita akan diuji ya. Oh iya kita dong. akan dikasih rezeki dan seterusnya. Memang udah janji Allah ya. Pasti ada ujiannya, ada ancamannya, ada azabnya. Betul. Kayak model kita, gue selalu sehat nih, seumur-umur gue nggak pernah sakit. Kan bukannya malah bangga, justru itu ujian. Iya kan betul. Gitu. Istidraj. Iya. Kok jadi ngomongin agama gue? Enggak. Menarik. Bagus sih kan pengetahuannya Bang Jack, keren juga deh, Masya Allah. Ya asik aja jadinya pancing kita ngobrol. Nah terus kalau ngadepin yang kayak begitu-begitu, boleh tahu nggak apa jurus apa gimana bahasanya? Trik dan ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton nih kita berdoa. Iya itu pertama. Ikhtiar kan udah juga ikhtiar. Ya udah kita ambil, kadang-kadang kita tanya siapa nih gurunya. Enggak Kan kalau misalnya gitu. kayak maling-maling seperti itu. Ya, atau mungkin rampok atau pembunuhan dan seterusnya. Itu gimana cara menaklukkan itu kan? Iya dia kan nggak mempan di, taruhlah dia nggak mempan ditembak, tapi kan dia nggak mempan istilahnya dalam arti dia nggak mempan kalau nggak ditangkap polisi. Pasti ketangkap kan gitu. Dia nggak ada anti biar nggak ketangkap polisi. Udah selesai ya. Dia belajarnya cuman anti ditembak, anti bacok, tapi dia nggak belajar tuh anti ketangkap polisi. Iya juga ya. Iya, akhirnya ketangkep aja. Udah ketangkap. Beritanya Bang Jack luar biasa loh di media tuh. Apa ya. tuh? Ikut tangkap petugas damkar yang diduga cabuli anak kandung. Jacqueline Choppers giring pelaku tanpa perlawanan. Aduh. Sekarang bingung ya. Aneh-aneh banget ya. Iya, banyak banget sekarang yang ada. Udah ngeri deh. Apalagi kemarin. Yang mana yang baru-baru. Ustadz? Baru-baru deh, yang baru-baru yang viral deh. Pemuka agama yang sama anak tiri. Ibu. Yang kalau anak tirinya 7 tahun. Yang sampai umur 11 yang 4 tahun dicabulin. Ya, itu kayak model itu. Makanya nggak menjamin juga. Jadi yang penting tuh intinya iman. Yang lebih parahnya lagi kemarin orang tua sendiri pencabulan terhadap anak kandungnya, yang pakai baju biru lah, yang kaos biru. Terus yang terakhir yang kemarin kita ambil di Bekasi itu ada yang baju oranye lah. Itulah kadang-kadang. Aduh ya Allah. Ya kan? Alasan pas diambil adalah ekonomi. Emang sebenarnya apa sih kayak gitu-gitu, beneran finansial, ekonomi? Iya, karena dia dijanjiin oleh seseorang lewat Facebook. Apa namanya? Messenger. Iya, apa namanya istilahnya? Sawer ya? Stiker. Oh, bukan dia bukannya sistem ini. Sistemnya gimana sih? Chat pribadi. Lah kenapa dia mau depan kamera gitu? Iya, Messenger. Dia dijanjiin uang, sejumlah uang sekian. Nah, akhirnya udah dibikin film itu disuruh lagi. Tapi duitnya diterima nggak? Ya, belum diterima, tapi dia udah diancam. Nah itulah makanya kita harus cerdas, bijak gitu bro dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya sama orang. Di media sosial ini banyak banget. Apalagi digital kejahatan. Oh iya dong. Digital tuh aneh-aneh banget. Jangan mudah percaya sampai akhirnya online ini kan nggak cuma pencabulan, pembunuhan sampai perjudian. Iya. Mungkin Anda saatnya berbicara mengkupas. Apa tuh? Kenapa jadi online kok nggak bisa beres? Bukan nggak bisa beres, semuanya bisa. Kan kendalanya servernya semua juga kan di luar negeri, Bo. Server, di luar negeri. Iya, makanya di luar datanya negeri, hilang. bro. Bukannya datanya hilang, makanya ini perlu kerjasama antara semua elemen atau semua instansi. Makanya sekarang dibentuklah yang namanya Satgas. Satgas judi. Iya, Satgas judi online dari pemerintah membentuk Satgas judi online.
Gitu. Update-nya sampai mana Bang sekarang? Pengen tahu dong. Iya masih ini sih ya, masih jalan mereka semuanya masih. Siapa dalangnya? Ya kalau dalangnya kita nggak tahu kalau dalangnya nggak, karena kan kita belum ngambilin wayang-wayangnya dulu. Biar wayangnya yang ngomong. Pinter banget, jago banget emang dia. Nggak bisa kegocek. Iyalah. Emang mesti sekelasnya kayaknya yang baru kegocek nih. Nggak, mesti kan ini kan tindakan kriminal kan? Iya. Anda pernah nanganin kasus perjudi online? Pernah. Bahkan baru kemarin juga udah dirilis dari Polda Metro Jaya. Oke. Udah kita tangkap, bahkan udah rilis kok di Polda Metro. Oh iya. Oh ya, udah masuk TV udah segala. Itu bisa. Tapi ada ngomong katanya kalau yang ditangkap yang kroco-kroco. Ya enggak juga. Masa? Termasuk bosnya kita tangkap. Masa sih? Oh iya dong. Mana nggak ada beritanya? Ada dong, buka dong di Humas Polda Metro Jaya itu yang lagi rilis. Coba di buka, YouTube-nya ada. Ya udah, ini kan udah konsumsi publik kan? Buka Oh, coba. udah, kalau udah Humas udah. Soalnya kan katanya ya netizen ya Bang ya. Iya. Ya, bukan kata saya. Walah yang ditangkap tuh yang cere-cere. Oh enggak dong, enggak juga. Makanya kayak dulu percuma lapor polisi katanya. Iya. Ini kalau nggak viral nggak ditangkap. Karena masyarakat nggak tahu, Bro. Ada yang kasus nggak viral, kita tangkap kok. Tapi kan nunggu gitu, viral tapi dulu biasanya dibantu sama enggak netizen. juga. Kan ada yang ngomong katanya enggak juga. netizen yang lebih tinggi daripada polisi. Enggak juga. Kadang-kadang sebelum viral kita udah tangkap, tiba-tiba dia viral. Oh, Kan iya, gitu. iya. Karena kan ya istilahnya antara ya taruhlah lagi rame-rame oknum segala macam. Kalau andai kata dihitung-hitung jumlah polisi Indonesia berapa, Bro? Iya kan? Iya. Dengan oknumnya nggak nyampe 0,sekian%, Bro. Masih banyak polisi yang baik. Berarti masih banyak juga polisi yang oknum. 0, sekian%. Oh, berarti kan sedikit, sedikit. Makanya nggak heran kemarin kenapa salah tangkap kata netizen. Salah tangkap apa? Peggy. Kata netizen. Lah kan kita kan nggak tahu. Makanya harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial tadi. Jangan mudah terprovokasi. Nah kan itu lagi ditangani oleh Polda Jabar dan ini kasus masih berlangsung. Jadi kita serahkan aja ke mereka maksudnya yang menangani kasusnya seperti apa. Iya, artinya maksudnya kalau polisi lebih sedikit, polisi banyak tugasnya apa segala macamnya, mungkin kecapean, lelah, kurang minum apa segala macamnya, bisa terjadi nggak sama oknum-oknum yang akhirnya salah fokus, gagal fokus, akhirnya salah tangkep. Lah kan bukannya seorang. Mereka kan ada komandannya. Mereka kan ada ininya semua, ada seniornya. Nggak mungkin satu orang seperti itu kan gitu. Oh. Makanya kalau andai kata ini satu, kenapa kayak model di unit gua lah ya, istilahnya kita dalam mengolah TKP harus benar. Oke, karena di TKP itu semua bisa berbicara. Ya. Ya kan? Iyalah. Karena pasti meninggalkan jejak. Makanya harus benar-benar olah TKP-nya. Coba kita lihat. Kita olah aja bareng-bareng. Mana tadi yang Humas Polda Polda Metro Jaya? Itu yang toko jam, itu pengungkapan narkoba. Ini bukan judi online. Nah, itu. Ini ya. 23 tersangka. Cerek kroco-kroco atau Bosnya ditangkap. Bosnya keren. Berapa uang yang kita amanin? Coba cek. Nah, iya. Apresiasi buat Kepolisian Republik Indonesia. Bosnya langsung pelan-pelan nih, sabar. Omsetnya itu 80M, Bro. Oh, serius? Serius. Uang itunya yang kita amanin pada saat waktu itu, uang cashnya ya yang dapat diamanin itu sekitar 2M lebih deh. Omset puluhan miliar. Tuh udah ada tulisan deh, gue baru baca tuh puluhan miliar rupiah. 23 orang ditangkap dengan omset puluhan miliar rupiah. Nah, bukan hampir 80-an. Apresiasi buat Kepolisian Republik Indonesia. Tapi ditutup nggak bisa emangnya Bang? Apanya? Websitenya? Kominfo dong. Oh, Kominfo, tapi iya sih mesti tanya Pak Budi ya. Iya dong. Karena datanya hilang. Apa Kan ini? sempat viral juga data hilang di hack. Di hack makanya itu. Bisa jadi begitu juga ya, hati-hati juga ya. Oh, nanti kita coba tanya ke Kominfo ya.
Ada lagi coba berita-berita yang lain. Jadi gini, ini media juga harus penonton atau audiens juga harus tahu gitu kan. Takutnya kan kesannya kayaknya iya dong. netizen lebih unggul mulu. Kesannya Iya, digiring enggak. opininya ngapain butuh polisi polisi yang polusi. Ah, netizen ngomongnya begitu. Lu coba lihat berita-beritanya. Iya. Tahu kan hashtag itu tahu kan? Tahu. Apa tadi daripada lapor polisi. Nggak percuma lapor polisi. Ya nggak percuma lapor polisi. Itu kata-katanya hashtag polisi polusi apalah parah. Nih ternyata ada Benar. kinerjanya. Ada lagi coba berita-berita ya. Jadi judi online bosnya ini sebenarnya kalangan apa? Kalangan biasa sebenarnya. Swasta, sipil gitu? Ya, sipil swasta. Bukan oknum dari instansi terkait? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gila perputarannya luar biasa ya ternyata. Iya dong. Maka banyak banget ya kan kejadian kalau kita lihat ada yang bunuh diri gara-gara. Iya. Iya kan, ada kasus perceraian. Udah banyak banget dah. Itulah. Makanya kan udah bilang Bung Haji sama Irama kan udah bilang judi. Iya benar. Iya. Nggak menjanjikan kemenangan, bohong udah. Iya. Tuh. Ya. Poluan bakar. Nah, oknum. Oknum Gara-gara- poluan. Iya. Gara-gara Judi online deh. Rusuh ya. Emang paling tepat kalau ngundang Bang Jack nih cerita banyak nih karena apa luas kan tak berseragam. iya. Jadi ya. Jadi enak banget kita ngobrolnya. Termasuk kita mau ini bahas juga sekalian juga Apa boleh tuh? Bang. Apa tuh? Yang waktu rental mobil. Ramai-ramai rental mobil Blacklist Sukolilo Pati Kampung Penadah. Maksudnya apa nih? Jadi kan ada orang yang rental mobil ada satu kampung lah ya di Pati katanya Penadah. Yang waktu kemarin yang mobilnya apa Dim? Di apa? Oh, yang pemilik rentalnya ya? Iya. Yang pemilik rentalnya terus dikeroyok sampai meninggal dunia. Iya. Gue ngomong keroyok ya dikerubutin lah gitu Oh lah ya. iya. Itu nanganin juga nggak Bang kasusnya? Itu Polda Jateng dong. Jawa Tengah dong, bukannya Polda Metro. Tapi di sini kita bisa ngasih ini ya, ngasih edukasi. Ya. Ngasih ke masyarakat, ngasih solusi itu. Ya. Kasih solusi. Iya. Gimana? Jadi intinya kalau andai kata kita mencurigai, taruh ini kan dicurigai nih tadi awalnya nih kalau yang memang Pati yang itu ya yang dimaksud ya. Oke. Dicurigai bahwa dia katanya mau ngambil mobil, mau maling mobil dan ternyata adalah pemilik mobil tersebut menggunakan kunci dia sendiri, kunci duplikatnya dia, bukan duplikat sih, kunci emang aslinya kunci dia kan kalau mobil kan ada, iya kunci serep. Kan ada 2 gitu ya. Jadi itulah ya diteriakin segala macam dan ternyata kampung tersebut adalah Kampung Penadah kan gitu. Nah di sini khususnya buat masyarakat nih ya, kalau andai kata ada yang begitu tuh jangan main hakim sendiri bro. Negara kita negara hukum. Kalau andai kata itu ambil, tanganin, tangkep, serahin ke kepolisian terdekat. Karena ancaman hukumannya berat tuh. Berapa sih? Melakukan. Udah jelas 351. Bisa kena pasal 351 penganiayaan, ya kan? Bisa 7 tahun. Pengeroyokan 170. Kalau andai kata rusak segala macam tidak mengalami luka biasa 5 tahun 6 bulan. Luka ringan 7 tahun. Luka berat 9 tahun. Sampai meninggal dunia dikeroyok. Udah jelas 12 tahun ancaman hukum penjaranya. Bahkan kena juga pasal 406 tentang pengerusakan barang. Double lah. Iya makanya ancaman hukumannya berat. Oh, termasuk yang kemarin waktu Lentera Fest. Semuanya Nah, juga itu gimana dikenakan. tuh? Nanti kita lompat-lompat gak apa-apa Bang ya. Kan Abang kan udah di bidang inilah, jadi enak nih kita ngobrolnya. Yang waktu Lentera Fest yang kemarin ternyata si panitia acaranya ya kabur, bawa duit banyak banget tuh, terus tiba-tiba kan nggak jadi berlangsung tuh. Ya kan belum pernah dibayar tuh si gestar-gestarnya, narasumber narasumber apa namanya istilahnya, vendor, pengisi acara dan seterusnya. Akhirnya kan reaktif kan dari si penontonnya udah ngerasa bayar 150.000 tiket, 150.000 rupiah. Itu kan pada dibakar-bakarin apa segala macam ya. Itu bisa tangkap dong harusnya. Apa gimana Bang? Bisa 406 bisa. Bisa tapi kan harus pelakunya kita tangkap dulu. Kan kerekam semua mukanya. Masa nggak bisa dicari? Bisa. Kenapa pakai nggak bisa dicari?
Kan? Bisa pengerusakan terhadap Bisa ya? barang bisa. Tapi update-nya sampai mana sekarang? Ya kan bukan kita yang nanganin. Kalau dengar cerita dari Belum. dengan kasus serupa Yang lah. tahu kita sih ini ya, yang tahu kita si yang bawa kaburnya perasaan udah ditangkap ya di tengah hutan atau di mana itu. Betul. Tapi maksudku edukasinya gini bang, edukasinya ini adalah kalau dengan kasus Jangan serupa, melakukan pengerusakan barang milik umum atau milik orang lain. Itu bisa kena pengerusakan 406. nah lo Bisa. Contohnya kayak model kita demo-demo deh, nggak usah jauh-jauh. iya. Demo ngerusakin fasilitas umum segala macem, bakar kena. MRT kan waktu itu dibakar tuh. Kena. Kena tuh. Iya. Hati-hati, bro. Dan sebenarnya saya penasarannya gini bang. Ya meskipun ini sebenarnya pasti ilmu dan awam sekali, pertanyaannya bodoh sekali saya. Tapi penasaran aja dari sisi jawaban langsung di depan Bang Jack. Kan kayak misalnya dia melakukan pengerusakan, ya kan? Mungkin mukanya kelihatan. Sebenarnya alat atau deteksi negara kita yang udah canggih banget ini gimana sistem bekerjanya sih? Mukanya udah kelihatan, CCTV, video-video viral gitu kan? Apa namanya maling bukan maling apa yang pemegang payudara apa namanya istilahnya itu apa? Begal payudara ketangkap tiba-tiba. Cara kerjanya gimana sih polisi nih? Nggak, pengen tahu aja, ini pertanyaan bodoh saya aja nih. Gimana sih kok cepat banget gitu loh? Ya cepet lah. Dari rekam muka, fake recognition, habis itu langsung ke data KTP. Semuanya. Kalau KTP-nya palsu? Ya tetap kita cari. Caranya gimana? Ya itu teknis kepolisian yang nggak mungkin gua omongin di sini. Aku udah duga. Itu teknis kepolisian yang nggak mungkin gua omongin. Mungkin nanti selesai kita wawancara di kasus solusi baru kita omongin. Iya. Pas kameranya udah mati semua ya. Iya dong. Itu karena teknis kepolisian. Karena ada etika yang. Iya dong. Ya kalau nggak mereka bisa baca. Betul. Iya kan cepet banget tuh kadang polisi-polisi itu. Udah ketangkap nih. Video permintaan maaf. Iya. Itu kan kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ya kan ngina-ngina penistaan agama, penghinaan ini, penghinaan itu. Iya. Ya kan. Terus tiba-tiba langsung video saya atas nama ini. Makanya kan komen-komen netizen langsung kayak alah paling bentar lagi ditunggu permintaan maafannya gitu kan. Iya. Itu ada trik-triknya. Kenapa? Ada triknya. Bocorin dikit deh bang. Maksudnya trik apa? Cara cepet nangkepnya. Kok tiba-tiba gitu loh. Ya itulah teknis kepolisian. Gimana yang nggak bisa gue omongin di sini. Biar teman-teman dapat edukasinya, walau pirit-pirit gimana caranya? Ya edukasinya yang penting gini. Ingat bro, tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepandai-pandainya tupai melompat, nggak mungkin ikut Olimpiade. Iya, sepandai-pandainya lo beraksi, pasti lo ditangkap polisi. Wih. Gitu. Iya. Udah pasti. Iya makanya cepet ya kayak begitu. Cepet. Tapi kenapa ada yang lama? Ya kasus-kasus besar kenapa lama? Enggak juga sih. Kalau andai kata memang kenapa ini lama, kenapa ini sebentar, ya mungkin ada kendala. Maling ayam cepet. Enggak juga. Kata netizen. Saya mah berangkat dari netizen. Enggak juga sih. Maling apaan aja kalau andai kata memang kita udah bener pemetaannya, pasti. Koruptor bukan bagian gue. Udah abis itu gue gak bisa jawab lagi mau ngapain kalau bukan bagian. Koruptor bukan bagian Pinter gue. banget deh emangnya Bang Jack emangnya bukan bagian. Iya bukan bagian nih koruptor. Bagiannya di Krimsus, bagian tipikor tindak pidana korupsi. Tapi tahu trik cara nangkepnya? Semuanya pada dasarnya semua punya ya? SDM yang sama kita. SDM yang sama semua. Jadi bagian abang yang mana deh? Gitu aja deh. Bagian gue udah jelas. Gue kan di bidang kejahatan dengan kekerasan, jatan ras. Jadi kasus yang gue tanganin ya perampokan, pembunuhan. Ngomongin perampokan sama pembunuhan bang, baru ingat lagi nih. Gue pernah ngantor. Kayaknya mungkin lo kenal juga kali bang orangnya. Di Geraha Mitra kalau nggak salah dia ngantor di lantai 5 ke atas. Lupa waktu itu di Gatot Subroto. Bapak juga lupa namanya, tapi intinya adalah dia kayak semacam sersa atau gimana. Bukan itunya sih, bukan profil atau sosok orang yang mau gue bahas, tapi lebih kepada teknik yang dipakai. Gue nggak tahu ini akan jadi oknum apa enggak gitu bang ya. Nanti Anda bisa jawab. Dia pernah ngejar perampokan atau apalah gitu lah di motor, terus disikat bagian tulang. Dia cerita pinggul apa nih, yang bonggol di sini nih, ya kan? Dikenasin teng, katanya
ceger, bisa ngelumpuhin atau pecah di bagian sini, emang etikanya boleh ya? Buat ngelumpuhin. Boleh tahu nggak? Ini maksudnya polisinya menembak. Oke. Nah, etika dalam melumpuhkan itu batas wajarnya ada di mana? Itu pertanyaan gue. Soalnya dia cerita langsung depan gue. Dia cerita pokoknya kita ngobrol begini. Ternyata dia nggak tahu intel, nggak tahu reserse gitu gimana gitu. Akhirnya ngopi bareng. Terus dia cerita tuh. Ini apa sih bonggol yang di sini nih? Iya. Nah, mungkin Abang bisa jelasin lah sebenarnya etikanya ada di mana aja sih penembakannya bolehnya gitu. Yang penting kan tiap polisi memberikan tindakan tegas dan terukur harus sesuai dengan prosedur. Oke. Kita udah memberikan peringatan. Ternyata dia masih juga melakukan perlawanan atau apa nih ya, melakukan perlawanan atau dia melarikan diri. Yang pastinya kalau dia melakukan perlawanan terhadap kita dan membahayakan nyawa kita ataupun nyawa masyarakat, wajib ditindak tegas. Batasannya? Nah terus, diberikan tindakan tegas dan terukur. Nah kalau andai kata batasan mana sih, kaki, pinggang, badan atau apa, kita nggak tahu situasi di lapangan. Apalagi ini pada saat dia membawa motor. Kita nembak kaki, dia kena pinggul. Yang penting kita sudah sesuai dengan prosedur. Dan bukan salah tembak. Dan memang itu benar-benar pelaku. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi yang pertama dulu diincar tuh di bagian mana? Kaki dulu? Kalau melumpuhkan udah pasti kaki. Enggak, maksudnya level-levelnya kayak misalnya level 1 dulu deh, jangan buru-buru ke level 3 gitu. Itu SOP-nya kaki duluan. Maksudnya kaki di mananya? Enggak, pokoknya yang penting dilumpuhkan. Lumpuhkan itu bukannya, kita kan nggak mungkin bro dalam situasi kredit. Misalkan kita dalam situasi kredit, kita kalau andai kata SOP-nya jempol, nggak mungkin kita kena jempol bro. Bisa jadi kita nembak malah kena betis. Dan boleh? Loh boleh. Kalau memang sudah sesuai dengan prosedur. Makanya kan ada tahapan prosedurnya. Kita memberikan tindakan tegas terukur itu harus sesuai dengan prosedur. Polisi nggak boleh main asal tembak. Oke. Apalagi dia sudah membahayakan nyawa kita. Tindak tegas. Tapi yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Yang berita salah tembak itu oknum? Apanya? Itu nggak sengaja atau gimana? Kan banyak kadang-kadang kita ya dengar ya, gue juga nggak tahu sih ya. Tapi yang artinya gini. Ada polisi katanya salah tembak. Ternyata pas udah ini dia lagi ngejar penjahat. Dia nembak, tiba-tiba lekoset pelurunya. Terus kena orang gitu. Bukannya salah nembak, orang ditembak langsung. Tapi peluru itu lekoset. Dia lagi nembak penjahat meleset. Jadi kalau kena tembok itu mantul. Oh mantul, lekoset tuh istilahnya mantul. Mantul gitu. Jadi mantul kena orang. Banyak yang begitu. Makanya kita ini polisi itu dilatih harus sering latihan nembak. Karena apa? Untuk kita nanti di lapangan kita nggak tahu situasinya seperti apa. Jangan sampai istilahnya nembak orang, mau nembak penjahat malah kena tukang cendol kan gitu istilahnya. Iya kan, makanya kita serse itu harus sering dilatih untuk menembak. Jadi kita tahu kapan saatnya untuk menembak. Bukan kapan untuk menembak, kapan saatnya kita menembak. Bukan kapan saat kita menembak. Tapi kapan saatnya kita untuk menembak. Jadi nggak selalu harus. Lu lihat deh, coba di video-video gue jarang menggunakan senjata api, walaupun gue bawa. Iya, tahu. Gue jarang mengeluarkan senjata api. Dan memang jarang. Itu kayak di jurus terakhirnya lah kasarnya gitu ya. Iya. Iya lagi. Lo boleh lihat di video gue, mana ada gue nenteng-nenteng senjata gitu, nggak ada. Tapi boleh juga kan dikeluarin? Boleh. Dalam situasi boleh. Tapi nggak pernah gue. Oke. Jadi Bang Jay sekarang bawa beceng? Bawa dong. Boleh dilatih nggak sih? Nggak gitu? Boleh. Nggak boleh ya? Ntar aja. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Baik ada kamera maupun tidak ada kamera? Ya boleh lah. Boleh kan? Ya kalau untuk sekedar pengen tahu ini senjata. Iya ini kan buat edukasi gitu, Bang. Kan? Iya. Nggak, kita nggak munculin di sini tapi nggak diapa-apain. Cuma pengen aku lihat aja gitu. Iya boleh nanti ya. Tapi di kamera nggak boleh? Boleh nanti bukan sekarang. Nanti. Jangan di sini nggak boleh. Iya ada ininya ya. Iya karena bukan apa-apa.
senjata itu bukan untuk mainan dan senjata kosong pun bukan untuk mainan. Walaupun dilihatnya itu senjata itu kosong, kita nggak bisa bilang itu senjata itu nggak boleh. Makanya mau kosong atau ada pelurunya nggak boleh ngarahin gitu ya. Betul. Nah itu brother ngerti. Yang ngerinya itu di situ ya. Iya. Nah kalau dibalik posisinya, kan ada satu hak dan wewenang polisi kalau dalam keadaan darurat menembak lah istilahnya begitu ya. Nah kalau posisinya dibalik, misalnya kita nih kan sipil darurat, sempat ada berita kan, begal menyerang kita, kita bunuh balik misalnya, kita atas dasar pembelaan terpaksa, notwear. Itu gimana? Kan sempat ramai juga tuh kemarin. Itu sah. Boleh ya? Boleh. Tapi kita lihat, karena kan pada untuk notwear itu pembelaan terpaksa atau overmax, itu kan udah jelas. Overmax itu dalam keadaan terdesak. Jadi dia udah nggak bisa mikir apa-apa pada saat waktu itu, bro. Pada saat waktu itu misalkan dia dalam keadaan terdesak, kalau gua nggak begini, gua yang mati. Seketika. Karena dia dalam mengalami keguncangan jiwa. Lalu dia lakukan perlawanan, pelakunya mati, itu bebas demi hukum. Bukan berarti ente udah diinin sama begal, terus begalnya kabur, ente teriakin, terus ngambil pisau diinin. Nah itu salah. Itu udah salah tuh. Karena dalam keadaan tidak terdesak. Ini kadang-kadang masyarakat yang nggak paham. Tapi polisi yang disalahin. Iya lagi. Iya dong, polisi yang disalahin. Kok polisi gini-gini? Kenapa orang dia kan ini ribet sama begal? Iya, polisi hanya melakukan penyidikan, bro. Penyidikan, si ininya diperiksa, tetap diproses, tapi nantilah pengadilan yang akan menentukan. Pak Hakim yang menentukan bahwa memang ini adalah pembelaan terpaksa. Tapi polisi juga punya hak untuk restoratif justice. Bahwa dia menentukan, oh iya, ini benar pembelaan terpaksa. Polisi juga punya hak untuk itu. Jadi kalau andai kata misalkan, oh itu kok ditahan dulu di ini, ya nggak apa-apa. Kalau memang lo nggak salah, nggak usah takut. Iya itu. Gitu. Iya. Nah terus kalau yang masalah ditahan itu, ada cerita-cerita katanya pada bersuara mereka-mereka yang dipukulin, suruh ngaku. Itu gimana sih bang? Ceritanya bang? Nah kalau andai kata itu, polisi kan udah jelas. Bapak Kapolri udah jelas kan, transparansi berkeadilan. Iya kan? Transparansi berkeadilan. Ya silakan. Kita transparan kok. Kalau andai kata memang ada oknum seperti itu, lo lapor. Ada wadahnya kita polisi. Yaitu adanya bagian Bid Propam. Bagian Propam Polri. Kalau misalkan ada oknum seperti itu, laporkan. Jadi Anda benarkan ya bahwa ternyata ada oknum-oknum. Bukan, maksudnya ternyata ada oknum-oknum yang memang kerjaannya atau pernah melakukan pemaksaan pengakuan, digaplok, digampar biar dia ngaku. Itu ada? Iya pasti setiap di itu pasti ada. Betul, ya betul. Kan? Di oknum bank juga ada. Ada semuanya. Okay. Tapi motifnya apa maksud saya? Naik pangkat. Begitu udah. Nggak ada, mana ada yang begitu kan, bisa dinaikkan, diajukan pangkat. Isunya gitu, makanya kita. Nggak ada. Nih biar semuanya tahu nih sebenarnya polisi itu kerjanya gimana. Justru malah saya bersama polisi. Kebayang nggak bang? Iya. Paham. Jadi maksudnya kan ada yang bilang katanya tuker pala, ada yang bilang katanya suruh ngaku tuh maksudnya apa motifnya? Ini beda. Kalau andai kata bilang tukar kepala, istilah tukar kepala tuh oke. Lu kan bandar kecil nih biasanya. Lu kan bandar kecil, gimana? Lu dapat bandar gedenya? Lu udah. Nah itu beda. Udah tuh apa? Maksudnya ya udah, lu hukumannya ini nih atau lu gue bebasin. Tapi tukar kepala, barter. Oh karena kan ada informasi tuh, yang lebih yang lebih gede. Dulu tuh begitu. Oke. Ya kan? Itu istilah tukar kepala. Bukan berarti buat naik pangkat ini harus gebugin orang ya. Salah juga. Ya terus ngapain gebugin orang? Udah capek, ribet. Itu apa motifnya? Ya itu tadi. Ya mungkin ya karena itu tadi dia kecapean atau seperti atau memang oknum tadi. Nah itu bisa dilaporkan. Paham. Cuma kan kalau memang dia udah nggak ngaku. Artinya tujuan, objektif, goalnya itu kenapa akhirnya dipaksa ada... Ya itulah maksa tadi, maksain. Kalau memang udah kita nggak cukup bukti untuk apa maksain? Nah loh, iya. Iya kan? Iya, nah ini karena dia pengen, pokoknya ini bener ini pelakunya, tapi lu buktinya mana?
Itu tadi maksud alasannya apa? Kirain buat naik pangkat misalnya. Nggak ada. Itu nggak ada yang ternyata begitu. ya? Nggak ada kaitannya. Ngungkap berpuluh-puluh ini juga kasus gak bakal naik pangkat juga karena bukan apa-apa, bukannya buat naik pangkat. Itu memang udah kerja dan tugas tanggung jawab kita. Bonus kali bonus. Bonus apa? Makanya kan paksa ayo ngaku biar dia berhasil penjara. Wah, berarti kamu menjarakan orang pembunuh penjahat. Makanya ada istilah kan, lebih baik membebaskan orang yang bersalah ya. Gitu ya, daripada menghukum orang yang benar. Iya gitu ya. Yes, iya. Peribahasanya gitu kalau nggak salah ya. Gitu ya. Iya, kalau nggak salah sih ya. Iya. Kan istilahnya gitu kan. Iya. Kan gitu. Jadi kalau buat gue sih ya, prinsip gue sih, kalau memang ini kita makanya setiap melakukan penangkapan atau apa, kita harus dilengkapi bukti yang cukup. Bukti yang cukup dulu. Satu bukti yang cukup apa sih? CCTV. Kayak model misalkan ramai penjambretan. Yang lagi ramai waktu kemarin itu juga tuh yang bersepeda. Tahu. Cewek sampai terguling diambil. Kan buktinya ada CCTV. Kedua apa? Handphonenya. Lu mau ngelak gimana lagi? Nggak usah digebuk. Udah zaman lagi bro. Iya. Nggak usah digebuk. Apalagi kalau andai kata dia udah tahu kita ya, udah kenal kita ya. Rata-rata nih pelaku nih. Ini ngomong nih rata-rata pelaku. Banyak kok lihat di YouTube. Iya bang, saya ngepen sama abang. Kan gitu. Nggak mungkin lagi, nggak mungkin dia istilahnya ini ya ngebohong lagi. Bro, lu udah tahu gua, kenal gua, kenal bang. Ya udah, lu ngomong jujur ya. Iya bang, jujur. Ush, tangannya bersih, kayak gini gue demen nih. Kan? Nggak perlu. Udah bukan zamannya lagi. Iya, udah bukan zaman. Soalnya pada muncul semua. Siapa ya? Saka, siapa ya? Yang gitu-gitulah kan. Yang kemarin pada gue bilang ini nggak mungkin kalau dia bohong ya, berani banget dia ngomong karena dia ngomong katanya saya dipukul, saya begitu segala macamnya. Tapi ternyata oh iya ada juga oknum yang bermain gitu ya. Ya, terus ganjarannya apa? Namanya oknum pasti ada. Ganjarannya apa kalau oknum bermain? Di penjara? Diproses bro. Penjara juga tetap? Iya proses. Kapolri tegas kok. Pak Listio Sigit tegas. Polisi di penjara gitu? Oh iya dong. Banyak. Keren. Ya kan? Pokoknya polisi yang melakukan pelanggaran dan menurunkan citra Polri, proses, kalau perlu pecat. Apalagi narkoba. Apalagi judi ya. Semua. Narkoba. Banyak belakangan ini. Banyak. Yang dipecat banyak loh bro. Dengan ketegasannya Bapak Kapolri, proses pecat, nggak ada jalan cerita. Pak Listio Sigit. Iya. Oke. Tapi memang bener-bener matanya harus banyak ya. Ketahuan ini benar-benar terbukti. Oh iya dong, ya kan? benar terbukti, keren. ada buktinya. Ini ada, ya istilahnya udah jelas. Di tes urinnya positif, ada buktinya bahwa memang dia backing narkoba. Mau pangkat apapun. Benar nih. Oh iya dong, mau pangkat apapun. Setinggi apapun bisa. Setinggi apapun. Dari pangkat terendah sampai tertinggi. Kalau memang terlibat, Bapak Kapolri sudah bilang kan, Bapak Kapolri udah komitmen. Sikat, proses, pecat. Nih pada melek semuanya ya. Jadi udah tahu nih, saya gali dari stigma-stigma yang beredar teman-teman. Ya lu tinggal nilai sendiri, artinya biar nggak ada lagi akhirnya fitnah-fitnah. Pada instansi terkait apa segala macam kan, tapi ternyata mereka juga akhirnya kegoreng sama netizen yang lainnya juga. Ini makanya clear. Iya wajar lah. Iya. Kita nggak bisa membuat orang lain seneng semua kok bro. Ya kan, pasti ada orang yang nggak suka. Kita ceritain baik, kalau sama orang benci tetap aja benci. Iya betul. Kan gitu. Iya benar. Mau artis segede apapun juga tetap aja komennya ada yang hate juga, haters juga. Iya makanya kita ya pokoknya intinya kita berikan yang terbaik. Apalagi sekarang ini kan ulang tahun Polri. Ya kan, hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Semoga Polri ke depannya semakin profesional, semakin presisi, dan semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Gitu bro. Semakin biar di ujung obrolan ini kami juga makin cinta. Kira-kira terdekat ada isu apa yang lagi hangat bang?
Biar kita juga makin, wah gila polisi bener-bener update sekali nih misalnya. Lah kan yang lagi Apa rame sih? ini yang dibentuk Satgas itu tentang perjudian online. Judi online ya, lagi dikencengin banget ya. Iya. Berarti emang bener-bener gerak polisi nih. Karena kan kita taunya kan, ya pokoknya kita percayalah sama bapak-bapak terhormat Kepolisian Republik Indonesia, tolong tuntaslah, ya bang ya. Siap. Judi-judi online, kita nggak tahu anak kita ntar ke depannya gimana tuh. Gampang banget. Kemarin gue ngundang Koden Islim ya, 10.000, 20.000, ya udah bisa ngejudi nih. Oh ada ya. Iya, udah ngaco. Maksudnya kayak, jadi depo lah HP gue kagak paham tuh. Yang begitu-begitu kayak ya Allah, jadi gampang banget semua bisa main judi. Iya, menang nggak? Ya enggak sih. Makanya itu udah jelas tuh nggak bakal ada yang menang. Ada yang mau ditambahin bang? Buat teman-teman. Pokoknya intinya sih ya itu tadi. Mari kita cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Keren. Salam buat teman-teman di kepolisian ya. Siap. Abangku Aibtu Zakaria. Siap. Abis Aibtu apa? Naiknya apa sih? Bisa kalau anak kata sekolah Ibda. Sekolah. Oh. Sekolah lagi. Semarang. Enggak, Sukabumi. Sukabumi ya? Ibda. Atas lagi? Ibtu. Oh, AKP, Kompol, AKBP baru sama kayak Pak Arsyad. Salam ya. Siap. Salam sama teman-teman semua. Dedi Nata, ponakannya kayak Hamam tuh di Bengkulu ya, gue lupa deh. Iya, siap. Terakhir lu mana becengnya? Ada. Intip dikit. Ada. Ini udah mau ditutup ini. Enggak, gue nggak di sana ntar. Oh, di situ. Oh, ada etika juga, masuk sini nggak boleh. Enggak lah. Kalau gua ngapa-ngapain? Nggak mungkin ya, Allah. muka-muka baik begini ya. Enggak apa-apa, mau ngapa-ngapain ya coba aja. Tetap aja gue yang kalah. Coba. Gue yang babak belur. Aneh-aneh. Kita kasih solusi.